Ya, shalom. Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading. Kita sampai Imamat 21. Imamat pasal 21. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya, karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu, bolehlah ia menajiskan diri. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya, dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi jenggotnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal, atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab Aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya, yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan, ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda, atau perempuan yang telah diceraikan, atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab Akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya, karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya,
setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan Maha Kudus maupun persembahan-persembahan kudus, boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia datang ke mezbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun, serta anak-anaknya, dan kepada semua orang Israel. Kita berjumpa lagi di kontekstual Bible Reading. Sekarang kita sampai pada kitab Imamat pasal 21. Dan kita melihat bahwa kitab Imamat ini bagaimana pendamaian dengan Allah untuk orang-orang Israel. Ada hari pendamaian di pasal 16, dan setelah pendamaian ini kita melihat bagaimana narasi kitab Imamat dimulai dengan kekudusan di para perkawinan dan kudusnya hidup, kudusnya umat Tuhan. Nah, di pasal 21 ini kita sampai pada kudusnya para imam besar dan keturunan imam. Di ayat 1-9 kita melihat bahwa para imam ini kudus. Apa alasannya para imam ini kudus? Karena dijelaskan di sini, sebab Tuhan itu kudus, maka kamu kudus. Dan para imam ini yaitu pemimpin-pemimpin di dalam persembahan, di dalam kebaktian korban, maka dia patut untuk hidup kudus. Dan kekudusan para imam, hidup kudus karena tugas mempersembahkan korban ini sudah didata di ayat 1-9. Yang pertama, jelas tidak boleh menasiskan diri dengan orang mati, ya, di ayat yang pertama. Dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya tidak boleh menasiskan diri, kecuali untuk kerabatnya. Dan kedua, dikatakan jangan mencermakan diri, ya, mencermakan diri. Suami janganlah ia menasihkan diri di antara orang-orang sebangsanya, dengan demikian melanggar kekudusannya. Dan yang ketiga, itu tidak menggunduli sebagian kepalanya, jangan menggundul sebagian kepalanya, mencukur tepi janggutnya. Dan yang berikutnya yaitu mengambil seorang pelacur. Ini di ayat 7, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya. Dan berikutnya juga untuk anak perempuan yang berbuat sundal, ini di ayat 9 dikatakan bahwa apabila anak perempuan seorang imam biarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundar, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Dan begitu sanksinya berat, karena anak perempuan imam juga melanggar kekudusan ayahnya apabila dia bersundal. Dan ini, ya, syarat-syarat yang harus diperhatikan sebagai imam,
bagaimana memiliki hidup yang kudus dan terus diulang, sebab Tuhan itu kudus, maka kamu harus kudus. Dan bagian yang kedua yaitu tentang imam besar, yaitu ayat 10 sampai 15. Ayat 10 sampai 15 ini terlihat bahwa imam besar ini hidupnya juga harus kudus. Mengapa? Karena sudah diurapi dan pakai segala pakaian kudus juga. Ya, di ayat yang ke-10 sampai 15 jelas imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditapiskan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, maka jelas imam besar yang diurapi supaya hidupnya juga kudus. Maka dikatakan apa yang harus diperhatikan untuk hidup kudus, jangan rambutnya terurai dan pakaiannya juga tercapik, dan jangan dekat mayat, tidak datang ke orang mati. Dan berikutnya ini kelihatan di soal pernikahan, yaitu dia harus mengambil istri yang perawan. Ya, sudah melihat orang imam besar ternyata dimulai dalam pernikahannya pun harus mengambil seorang istri yang kudus, yang suci, dan tidak dibiarkan untuk berbuat yang najis, untuk melanggar kekudusan. Dan bagaimana keturunannya ini tampak di ayat 16 sampai yang ke-23, yaitu keturunan turun-temurun yang bercacat badannya jangan datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Setiap orang, ayat 21, dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Jangan ia datang dekat mempersembahkan santapan Allah. Ya, kita tahu bahwa tubuh yang cacat tidak boleh dekat untuk mempersembahkan korban, supaya jangan dilanggar kekudusan seluruh tempat kudus, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi ya, dalam badan yang cacat pun ada peraturan dari Allah untuk tidak mempersembahkan korban. Ini bagi keturunan imam. Jadi kalau melihat ini, keturunan pun keturunannya ya diberi syarat untuk hidup kudus dengan segala yang ada, termasuk kesehatan fisik ya, untuk tubuhnya tidak cacat. Dari narasi ini kita bisa melihat selain pasal 21 umat Tuhan itu harus kudus, maka di pasal 21 ini kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin di dalam ibadah persembahan korban-korban harus kudus, hidupnya tidak najis, dan apa yang sudah diatur oleh Tuhan tidak boleh dilanggar. Dan terlihat bagaimana dia di dalam pelayanannya, di dalam pernikahannya, di dalam keluarganya, bagaimana dia memakai pakaiannya, dan apa yang tampak termasuk janggut, rambut mesti rapi. Terlihat apa yang ada di dalam model imam ini, semuanya dituntut untuk hidup kudus, karena Tuhan itu kudus dan dia menjadi pemimpin pelayan Tuhan, mempunyai keteladanan supaya semua hidupnya kudus. Maka ini model bagaimana pemimpin-pemimpin rohani di dalam perjanjian baru dan hamba-hamba Tuhan di masa kini ini tidak hidup cemar, tidak menajiskan diri,
tapi hidup dalam kekudusan sesuai aturan yang dibuat oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kesucian menjadi pemimpin rohani itu membuat keteladanan orang lain, dan karena Tuhan itu kudus, maka seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan juga harus kudus. Dan inilah amanat teksnya. Jadi para imam, para pemimpin rohani perlu hidup kudus karena Allah itu kudus dan menjadi teladan bagi umat Tuhan. Aplikasinya kita bisa mengevaluasi diri sendiri, seorang pemimpin-pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan masa kini, apakah saya menjadi pemimpin yang hidupnya kudus, taat pada aturan firman Tuhan? Apakah saya menjadi pemimpin yang patut diteladani orang lain, umat Tuhan, keteladanan, dan tidak ada yang kenajisan yang disembunyikan, tapi biarlah tampak kekudusan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karya terbesar dalam hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berkurang kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Yesus, Engkau Tuhan bumi. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu, segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah kasih-Nya. Kita bersyukur untuk segala yang Tuhan sudah berikan, dan kita mau membalas dengan kita mau taat hidup
berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur bersama. Bapa di surga, aku mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih kemurahan Tuhan, aku saat ini boleh diselamatkan. Aku sudah ditebus dari segala dosa-dosaku, karena segala kepengorbanan anugerah Tuhan Yesus dalam hidupku. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau supaya kami terus menghidupi panggilan keselamatan untuk setia sampai akhir mengiring Yesus. Dan kami Tuhan memperoleh surga yang mulia. Kami terus berdoa supaya setiap kami senantiasa diberikan ketaatan untuk melakukan apa yang menjadi bagian daripada hidup kami di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih.